Langkah pertama yaitu buka kembali file yang kemarin, lalu hapus bangunan yang berbentuk oval. Selanjutnya kita akan membuat interior kusen. Karena dinding memiliki bentuk yang sedikit ekstrim, maka langkah pertama adalah buka tab architecture, lalu pilih curtain system, klik face yang akan dipilih, lalu klik edit type, duplicate, lalu Anda bisa mengedit panel seperti gambar di atas. Jika sudah klik create system, maka kusen akan terbentuk. Lakukan hal yang sama pada dinding bagian depan dan bagian kiri. Selanjutnya kita akan membuat beberapa kusen menjadi solid. Langkah pertama yaitu zoom panel ketiga, lalu klik tab hingga yang terselect adalah bagian panelnya. Jika sudah, kalian bisa klik kanan, lalu klik select panel, lalu klik along horizontal grid. Setelah itu klik unpin, lalu edit type, dan pilih sistem panel solid. Selanjutnya kita akan menghilangkan kusen pada bagian panel solid. Langkah pertama adalah zoom kusen pada bagian panel yang tersolid, kemudian klik tab hingga bagian kusen yang terselect. Jika sudah klik kanan, lalu select mullions, lalu across grid line, lalu unpin dan delete. Maka kusen-kusen pada panel solid akan hilang. Kemudian di sini saya mengedit sedikit masa bangunan saya dengan cara klik masa bangunan, kemudian klik edit in place, lalu saya menurunkan sedikit ketinggian masa pada bagian depan. Jika sudah, lalu saya klik finish. Kemudian klik pada bagian curtain wall, lalu klik update to face. Maka kusen akan menyesuaikan bentuk masa yang baru. Kemudian kita akan membuat dinding pada bukaan di bawah. Langkah pertama di sini saya menyempurnakan bentuk masa sehingga bukaan akan menjadi lurus. Kemudian jika sudah, klik tab architecture, lalu pilih wall by face, lalu klik wall in 12 space 100 pik 12p. Kemudian select bagian face yang akan dibuat dinding, lalu dinding akan terbentuk. Lalu untuk bagian atas kita menggunakan roof. Langkah pertama adalah buka tab architecture, lalu pilih roof, lalu klik roof by face, kemudian pilih yang 125 mm, kemudian klik face atas. Langkah selanjutnya adalah menutup masa menggunakan dinding pada bagian belakang. Langkah awal adalah klik tab architecture, lalu klik wall by face, kemudian pilih basic wall in 12p 100 pik 12p. Kemudian aktifkan sisi masa bagian belakang. Kemudian kita akan membuat beberapa panel bagian atas menjadi solid. Langkah pertama adalah select mulai dari atas hingga lantai paling atas. Kemudian klik filter, lalu cek panel, lalu klik OK. Setelah itu klik unpin, lalu pilih sistem panel solid. Lakukan hal yang sama untuk membuat panel bagian bawah menjadi solid. Langkah selanjutnya kita akan mengatur ketinggian kusen. Langkah pertama adalah select grid line, kemudian klik annotate, lalu klik detail line. Kita bisa membuat garis bantu untuk menentukan seberapa ketinggian yang diinginkan. Di sini saya menggunakan 700 dari paling atas dan menggunakan 1500 dari paling bawah. Kemudian klik tab hingga grid line yang terselect.
Lalu atur ketinggian dengan cara menurunkan atau menaikkan fit line sesuai dengan garis bantu tadi. Jika sudah, garis bantu bisa dihapus, lalu kembalikan ke shade. Langkah selanjutnya adalah masuk ke lantai 1, kemudian klik tab architecture, lalu klik floor architecture, lalu pilih floor upper 160 mm. Kemudian edit type, duplicate, dan edit struktur seperti gambar di atas. Buat rectangle menggunakan garis sesuai dengan bentuk denah, lalu klik finish, maka lantai akan terbentuk. Lakukan di semua denah lantai 1 sampai lantai 11. Langkah selanjutnya kita klik denah lantai 1, kemudian klik tab architecture, lalu pilih room, lalu klik name number with metric area di sebelah kiri dengan limit offset 3000. Letakkan di bagian tengah ruangan. Membuat denah ruangan baru, langkah pertama adalah klik tab architecture, lalu pilih architecture wall, lalu klik wall in 12p 100p equal 12p, lalu edit type, klik view floor plan, lalu duplicate, dan edit structure. Jika sudah, langsung membuat denah ruangan baru, klik room dan beri nama lobby. Jangan lupa untuk menambahkan dimension dengan klik dimension, lalu tarik dari atas sampai bawah lobby. Lalu menambahkan pintu dan jendela dengan klik tab architecture, lalu pilih door, lalu edit, lalu pilih pintu dengan ukuran yang Anda inginkan. Gunakan langkah yang sama untuk menambahkan jendela pada denah, yaitu dengan buka tab architecture, lalu pilih windows, lalu pilih jendela dengan ukuran yang Anda ingin gunakan. Untuk mengatur seal height, kita bisa klik jendela baru, lalu klik edit type, kemudian atur ketinggian menjadi 2000 atau 1800, lalu klik OK. Kemudian samakan tinggi antara jendela satu dengan jendela satunya dengan cara klik align, lalu tap kedua garis pada jendela. Selain menggunakan properties pada Revit, kita juga bisa menggunakan beamobject.com untuk mencari furniture. Selanjutnya kita akan membuat denah ruangan baru lagi dengan cara yang sama, yaitu buka tab architecture, lalu klik wall, lalu ubah ketinggian dinding dengan cara tab constraint pada properties diubah menjadi unconnected dengan ketinggian 700. Kemudian klik garis horizontal pada dinding, lalu ditarik untuk menghasilkan ruang baru. Gabungkan antara garis horizontal dan garis vertikal dinding, lalu bikin 3 ruangan baru dengan lebar yang sama dengan cara klik salah satu garis vertikal, lalu klik create similar, kemudian klik dimension, lalu pilih linear, kemudian tarik garis dimensi pada ketiga ruangan. Setelah itu klik agar ukuran menjadi equivalent. Kemudian tambahkan room dan pintu pada ketiga ruangan tersebut dengan cara yang sama seperti semula. Kemudian penambahan komponen dengan cara klik komponen, lalu klik place a component, lalu klik meja, kemudian sesuaikan dan letakkan meja pada ketiga ruangan tersebut. Kemudian kembali ke bentuk 3D, kita akan membuat potongan agar furniture di dalamnya terlihat. Langkah pertama, kita duplicate view pada 3D view, kemudian kita buka halaman 3D copy, kemudian pada properties, scroll ke bawah, checklist bagian section box. Turunkan section box hingga lantai 2. Step terakhir adalah membuat potongan dengan cara klik lantai 1, lalu klik section, kemudian bikin garis potong di 3 ruangan, kemudian lihat detail pada halaman section. Kemudian untuk proses rendering, klik tab Enscape, kemudian klik Start Enscape, kemudian tunggu hingga proses selesai dan masuk ke halaman Enscape untuk proses rendering.